Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ustadz Najam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ustadz Najam kembali hadir ke hadapan antum semua untuk berbagi informasi tentang perkuliahan di Islamic University of Minnesota atau Al-Jami'ah Islamiyah di Minnesota, Amerika. Pada kali ini kita akan membahas tentang metode perkuliahan yang ada di Minnesota. Sebenarnya mayoritas yang mengikuti perkuliahan di Minnesota ini yaitu dengan metode muntazim atau belajar via Zoom. Namun ada juga alternatif lain yang ditawarkan oleh pihak kampus, yaitu dirasah dzatiyah, independent study, yaitu belajar mandiri belajar mandiri. Independent study atau dirasah dzatiyah ini direkomendasikan kepada mahasiswa pasca sarjana Bagusnya untuk program master atau doktor Kalau untuk S1 atau bakalorius bachelor sebaiknya tidak sebaiknya tidak. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang apa perbedaan metode turukut ta'lim dirasah muntazim dengan dirasah dzatiyah. Yuk kita lihat slide berikut ini. Nah, ini dia muntazim versus dzatiyah. Kita lihat muntazim itu belajar amra Zoom tatbiq Zoom, belajar via Zoom, ghurfah sautiyah Baik. Di samping yaitu dirasah dzatiyah. Kita lihat paling tidak ada 8 perbedaan metode perkuliahan muntazim Zoom dengan dirasah dzatiyah. Yang pertama, kalau muntazim itu live interaktif live interaktif antara dakatirah, para dosen-dosen dengan tulab, itu interaktif Kadang ada dosen yang buka video, on video Kadang ada yang off video, hanya sautiyah, suara saja. Begitu tergantung dosennya sih. Ada dosennya yang on video, ada yang off video, hanya suara saja yang kedengaran. Bagusnya sih apalagi kita orang Indonesia ini tidak afdol kalau tidak melihat video Ini live interaktif. Mahasiswa bisa bertanya di Zoom Mungkin bisa melalui chatting yang ada di ghurfah Zoom, kan ada tuh fasilitas untuk chatting gitu Kemudian kalau dirasah dzatiyah bagaimana? Non interaktif. Dia tidak interaktif karena tidak Zoom. Dia nggak pakai Zoom. Dia tidak interaktif Kemudian yang kedua, dirasah muntazim atau Zoom ada dosen mawad atau dosen madah, doktorah madah dosen-dosen pengampu mata kuliah. Contohnya kalau jurusan Al-Quran, Qismul Quran, ada mata kuliah tafsir maudhu'i contohnya ada dosennya. Kalau dzatiyah yang ada cuma musyrif atau musyrifah. Kalau kita mau mengambil metode perkuliahan dzatiyah, kita hubungi Dr. Jarrah. Nanti Dr. Jarrah akan memberikan nomor musyrif atau musyrifah kepada kita. Nanti sudah ditentukan siapa, apa musyrif atau musyrifah. Ini hanya sifatnya penanggung jawab penanggung jawab perkuliahan kita dengan dirasah dzatiyah tersebut Karena dirasah dzatiyah itu kan kita itu dikasih kitab PDF Contoh
tafsir maudhu'i ya, tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Nanti dikasih muqarrar ya, nanti dikasih muqarrar. Nanti muqarrar itu kita talkhis ya, kita talkhis. Kita baca dulu semuanya dari awal sampai akhir, kemudian ya pelan-pelan secara pasti kita ambil ide-ide pemikiran ataupun topik-topik atau poin-poin dari kitab tersebut. Nanti diringkas, ditalkhis nanti ya kadang 30 halaman, kadang 15 halaman, tergantung kepada ketentuan dari musyrif apa musyrifah. Jadi itu. Kemudian ada yang ketiga, grup mawad, grup mata kuliah. Dalam satu semester itu kan maksimal kita boleh mengambil 7 mata kuliah. Ya, boleh ngambil 5, boleh mengambil 3, minimal 1 ya, minimal 1 matkul ya, 1 mata kuliah. Nah, itu masing-masing mata kuliah ada grup WA-nya. Dalam grup WA itu ada adminnya, ada musyrif atau musyrifah juga, dan juga ada doktur ya, doktur pengampu matkul tersebut. Kalau kita mengambil 5 berarti 5 grup mata kuliah kita. Kalau kita mengambil 7 berarti 7 grup mata kuliah kita. Kalau kita mengambil 1 ya 1 grup ya, tergantung berapa jumlah matkul yang kita ambil ya kan. Nah, setiap matkul ada grupnya. Sedangkan dirasah dzatiyah ya, dirasah dzatiyah itu cuma ada grup tulab dirasah dzatiyah dengan musyrifahnya ya. Kemudian yang keempat, muntazim atau zum, terikat waktu ya. Nanti setiap mata kuliah itu ada kontrak perkuliahannya, ada jadwal perkuliahannya. Biasanya perkuliahan itu waktu yang dipakai adalah standar waktu Makkah Al-Mukarramah. Biasanya seringnya sore ya, sore waktu Mekah. Kalau umpamanya mata kuliah tafsir maudhu'i contohnya, perkuliahannya jam 9 sore Makkah, di tauqid as-sa'at tasiyah Makkah Al-Mukarramah, waktu 9 sore Makkah, maka kita hitung 4 jam maju ke depan untuk waktu Indonesia. 9, 10, 11, 12 berarti jam 1 ya, jam 1 malam Indonesia kita bangun untuk mengikuti perkuliahan Zoom tersebut. Jadi terikat waktu. Sedangkan Zatiyah karena dia mental khis ya bebas waktu. Karena enggak Zoom kan, di luar Zoom. Jadi dia bebas waktu. Kemudian yang kelima, pastilah bangun tengah malam ya. Kalau ini bebas ya, tidur semalaman. Dalam artian Anda harus berjaga-jaga. Tapi sebenarnya lebih bagus sih muntazim, karena ya kita bisa sekalian sholat malam kan, tahajud gitu kan, dan mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan. Kemudian yang keenam, mujahadah yang tinggi. Betul, mujahadah yang tinggi. Setiap tulab yang mengikuti perkuliahan di Minnesota karena dia melalui Zoom, tentulah mereka jaga-jaga jadwal ya. Kalau dia dari Indonesia tentulah setiap perkuliahan ya tengah malam, kecuali mahasiswa yang di sekitar Arab, Timur Tengah ya waktunya tidak jauh lah selisih dengan Saudi. Tentulah mereka bisa mengikuti perkuliahan itu sore ya, sore mereka. Nah, kalau kita kan tengah malam. Jadi mujahadah yang tinggi. Jangan sampai lewat ya, jangan sampai lewat. Jadi ya buatlah alarmnya, setelah alarm jam berapa bangun ya kan, gitu. Kemudian kalau Zatiyah ya kesadaran sendiri. Kalau rajin dia mental khisnya ya dia akan cepat. Tapi kalau dia malas mental khisnya ya disinilah sulitnya ya. Jadi untuk talkhis ini ya belajar mandiri ya, baca sendiri ya. Syekhnya nggak ada, syekhnya ya penulis kitab itu syekhnya. Nah ya kan, baca sendiri, talkhis sendiri ya kan. Tentu ini untuk Zatiyah dibutuhkan ya ke skill untuk komputer ya, terutama mengetik yang
Arabic keyboard ya. Kalau memang nggak bisa mengetik Arabic keyboard itu susah ya. Nah ini jadi mujahadahnya tinggi ya. Kalau talkhis pun sebenarnya mujahadahnya tinggi juga ya kan. Ini kesadaran sendiri kalau dia ini kan talkhis kadang ada limit waktu, kadang 3 minggu harus selesai. Nah kalau udah selesai nanti di PDF kan baru dikirim ke musyrik musyrifah, nanti dicek sama musyrik musyrifah ya, dicek kalau memang nggak ada lagi salahnya, oke, siap-siap untuk ikhtibar, untuk ujian. Kalau memang ada yang diperbaiki ya diperbaiki lagi gitu. Kemudian jadwal sesuai kalender akademik. Kalau di Rosa Zatiyah bebas jadwal, tidak harus mengikuti kalender akademik. Kemudian untuk nilai, bagaimana perolehan nilai? Kalau untuk muntazim atau Zoom itu ada nilai kehadiran untuk muhadarah ya. Karena kasful hudur, absen, daftar hadir itu di-share di grup ya, di-share di Zoom ya, di-share di Zoom. Nanti kita ngisi daftar hadirnya di situ. Muhadarah setiap pertemuannya ada ya nilainya. Kemudian ada juga talkhis, taklifi ya, yaitu beban harian atau tugas harian ya yang dibebankan oleh dosen. Ditalkhis apa materi hari itu ditalkhis. Kemudian nanti ada ikhtibar ya, ujiannya. Nanti barulah mendapat nilai. Kemudian untuk Zatiyah bagaimana ya? Kalau Zatiyah cuma talkhis kitab, selesai talkhis kitab ikhtibar ya. Kalau udah ikhtibar dapat nilai. Begitulah, habis satu mata kuliah, berikutnya ke mata kuliah berikutnya sampai selesai 15 mata kuliah atau 10 mata kuliah. Ya, demikian. Kalau ada pertanyaan ikhwah boleh ditanyakan ke kontak kami. Syukran wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.